Jadi konsep selibat dan tinjauan teologisnya. Ya, orang memiliki jalan pikiran yang berbeda-beda, memiliki pandangan yang berbeda-beda, gitu, konsep hidup yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa menikah itu indah, itulah sejatinya hidup. Tapi ada juga mengatakan enggak, selibat itulah sebetulnya kebahagiaan yang sejati, kebenaran yang sejati dan segala macam. Nah, teman-teman, sebetulnya setiap organisasi gereja itu kan punya ketentuan ya, punya syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin bergabung menjadi pelayan Tuhan di situ. Saya mencoba membandingkan ya antara kriteria dari gereja Kristen dan kriteria dari gereja Katolik. Kalau Kristen itu ini syaratnya menjadi seorang pelayan Tuhan, memiliki kompetensi kerohanian. Jadi tidak boleh cacat secara kerohanian. Biasanya teks yang dipakai dasar ini adalah 1 Timotius pasal 3 itu, teman-teman. Syarat-syarat penilik jemaat. Lalu juga memiliki kompetensi akademis. Kalau di gereja kami, gereja GBS, syarat minimal itu harus sekolah Alkitab. Syarat minimal harus sekolah Alkitab. Ya, syukur-syukur kalau dia lulusan sekolah teologi ya gitu ya. Jadi ini betul-betul mengalami satu reformasi. Kalau zaman dulu itu kan jadi hamba Tuhan yang penting bisa berdoa, bisa khotbah. Enggak perlu belajar, enggak perlu sekolah teologi, enggak perlu sekolah Alkitab, bahkan sekolah Alkitab, sekolah teologi itu dianggap nanti bisa jadi murtad gitu ya. Lalu hidup pernikahan tak bercacat. Kepala keluarga yang terhormat gitu ya, suami dari satu istri gitu kan. Ya, mampu dihormati, dihargai oleh anak-anaknya seperti itu. Dan tentu ini yang tidak kalah penting. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Nah, ini tidak bicara tentang konsep teologis tapi lebih kepada organisatoris. Di GBS contoh ya, kalau saudara ingin jadi pejabat GBS istilahnya atau hamba Tuhan di lingkungan GBS, maka ada satu syarat yang harus dilakukan, yaitu kalau saudara dulu latar belakang baptis percik, ya harus mau kalau mau bergabung dengan GBS menjadi gembala sidang, ya saudara harus mau dibaptis selam. Itu syarat organisatoris. Itu tidak bisa saudara debat. Tidak bisa. Ini syarat organisatoris. Kalau mau ya silakan, enggak ya enggak apa-apa. Ya gitu. Itu salah satunya. Ya, karena ini syarat organisatoris. Yang penting saya mengajarkan yang benar kan gitu. Bukan berarti apa yang tertera itu tidak benar, salah, bukan begitu maksud saya. Ya. Bagaimana dengan gereja Katolik? Kalau gereja Katolik ya hampir sama, hanya ada perbedaan nanti di nomor 4 itu. Ada standar akademis, menjadi imam di Katolik, menjadi romo di Katolik itu harus lulusan seminari. Tidak bisa tidak. Dan itu lulus seminari itu tidak gampang. Lama sekali saudara itu, ya. Lalu juga harus memiliki kerohanian yang tinggi, standar kerohaniannya. Taat statuta gereja dan juga bersedia hidup berselibat. Itu yang yang keempat itu yang tidak ada di gereja non Katolik. Seorang pemimpin umat harus bersedia hidup selibat. Nah, di sini yang menjadi kemudian menarik ya. Dari mana sumbernya itu loh, ya. Nah, sekarang apa dasar kredo Katolik terkait dengan selibat ini? Ini yang menjadi pijakan untuk seminar kita hari ini. Apakah mengacu pada kehidupan Yesus dan para rasul dalam Alkitab? Memang ada beberapa ahli sejarah Alkitab yang memberikan satu label bahwa Yesus itu termasuk nanti adalah Yohanes Pembaptis adalah kelompok dari kaum Essene karena dilihat dari gaya hidup. Dan nanti sampai di sana. Ataukah ada benang merahnya dengan gaya hidup kaum Essene yang terjadi di masa intertestamental?
Ya, nanti sedikit dijelaskan tentang hal ini. Kalau memang itu ada benang merahnya, kalau itu dugaan itu benar, mengapa hal selibat itu tidak disyaratkan juga di kalangan Kristen? Kan dasarnya sama ya, hanya saja memang konsep atau doktrin biologinya orang Katolik itu kan tidak hanya percaya kepada kitab-kitab kanonik ya, tapi mereka juga percaya kepada kitab apokripa, menerima kitab apokripa. Nah, kitab apokripa itu teman-teman dihasilkan di antara masa intertestamental itu atau pada saat masa intertestamental itu kitab apokripa lahir di sana. Dan gereja-gereja reformasi menolak kitab apokripa sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah. Tapi Katolik menerima. Ya, kita mulai dari pengertian selibat dulu. Ya, istilah selibat itu dari bahasa Latin. Kaleb artinya tunggal, mono. Nah, kemudian lahir dari kata itu lahir kata kalebatus yang menunjuk kepada hidup tidak menikah, membujang. Bisa juga diartikan aseksual. Jadi forever, bujangan. Ya. Tapi memang agak apa ya? Saya sebenarnya kurang istilah membujang dan aseksual itu bagi saya dua hal yang berbeda. Orang bisa saja membujang seumur hidup tapi tetap melakukan aktivitas seksual. Dan orang bisa saja membujang seumur hidup, tapi apakah mereka betul-betul bisa tarak seksual? Hanya Tuhan yang tahu. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan batasan bahwa selibat itu adalah pranata. Pranata itu aturan yang menentukan bahwa orang-orang dalam kedudukan tertentu, ini hubungannya dengan kerohanian gitu, tidak boleh kawin. Ya, kalau saya itu lebih kepada tidak boleh menikah. Ya, orang memang tidak menikah, tapi nggak bisa melarang orang itu kawin, ya kan? Jadi selibat adalah gaya hidup. Ini menurut Kamus Kesehatan Bahasa Indonesia, KKBI, Kamus Kesehatan Bahasa Indonesia, gaya hidup yang di dalamnya terdapat pantangan penuh terhadap pikiran dan aktivitas seksual. Itu kalau menurut Kamus Kesehatan Bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya bicara aktivitas fisik, tapi juga termasuk pikiran. Jadi mengendalikan hasrat seksual lahir dan batin. Makanya bagi orang-orang kesehatan sendiri ini sangat sulit gitu. Iya. Jadi selibat adalah suatu kondisi tidak menikah. Tidak menikah ya, bukan tidak kawin ya. Bertarak secara seksual atau dua-duanya yang dilakukan secara sukarela atau karena suatu tuntutan. Ya, ada orang memang karena ya mungkin satu dari hal dia tidak menikah seumur hidup gitu ya. Mungkin disakiti orang lain hatinya gitu, terluka sangat dalam dan tidak bisa disembuhkan. Misalnya ada seorang putri atau seorang gadis yang tidak mau menikah. Kenapa? Karena dia tidak mau mengalami hal yang sama seperti mamanya. Karena papanya itu temperamental, suka melakukan KDRT dan segala macam. Lalu gadis ini memiliki satu asumsi bahwa berarti semua laki-laki begitu. Kalau gitu tidak usah menikah. Saya tidak mau mengalami penderitaan lahir batin seperti mama. Ada yang begitu, lalu memutuskan tidak menikah. Ada juga yang karena dikhianati oleh pacarnya.
Ya. Atau karena tadi kalau dalam konteks Katolik ya panggilannya sebagai imam di Katolik. Oke, pengertian intertestamental. Intertestamental adalah masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini suatu masa sesudah penulisan PL sehingga penulisan perjanjian baru. Secara tradisional periode ini diyakini sekitar 400 tahun dari zaman Malayaki hingga hadirnya Yohanes Pembaptis. Dan masa itu saudara disebut sebagai masa hening. Ya, 400 tahun masa yang hening. Kenapa hening? Karena Allah diam. Allah tidak berbicara kepada umatnya. Kalau sudah membaca kitab Malayaki itu kan betul-betul jelas sekali di mana Allah sangat marah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah tidak menghormati perkawinan, tidak menghormati korban persembahan di bait Allah dan segala macam. Ya, maka di 400 tahun itu saudara, Allah tidak berbicara, tidak ada wahyu pada waktu itu. Sampai kemudian Gabriel muncul. Ya, malaikat Gabriel. Ya, walaupun Allah diam, tetapi Allah terus bekerja, berkarya dalam sejarah ya, untuk menggenapi janjinya atas Israel. Ya, jadi saudara, antara kitab Malayaki dan Matius itu ada jeda waktu 4 abad ya, itu bukan masa yang singkat ya. Nah, 4 abad itu apa yang terjadi itu yang dipelajari di intertestamental itu. Ya memang itu tidak ada di materi S1 ya. Itu adanya di materi mungkin S2 dan S3. Tapi mungkin pengantar PB mesti harus dibahas itu ya sedikit. Oke. Itu intertestamental. Sekarang sejarah komunitas kaum Esseni. Esseni itu bermula dari rombongan Hasidim pada abad kedua sebelum Masehi yang merupakan satu rombongan dengan kaum Farisi. Jadi ini bagian dari sekte lah kata begitu, atau ya komunitas rohaniawan kira-kira gitu di kalangan orang Yahudi, yaitu masuk golongan Farisi. Mereka berpisah pada waktu Simon diangkat sebagai imam besar pada tahun 141 sebelum Masehi. Kenapa? Karena mereka tidak sependapat, karena Simon itu bukan keturunan Imam Sadok. Atau kan aturannya bahwa imam itu harus dari keturunan Lewi ya, imam. Nah, Simon itu bukan dari keturunan Imam Sadok, sehingga orang Esseni tidak setuju ya. Kelompok ini kemudian memisahkan diri. Jadi ini sebuah mazhab Yahudi dengan berkecenderungan melakukan askese yang keras. Ya, menyiksa diri begitu ya, atau membuat dirinya begitu rupa menahan segala sesuatu. Esseni itu kemudian dari bahasa Aram yang artinya orang saleh, orang-orang saleh. Nah, kelompok ini hidup di dekat En-Gedi sekitar Laut Mati. Ada yang disebut dengan Qumran, seperti itu. Hidup mereka menggunakan bentuk semacam biara. Jadi ya istilah modern sekarang kayak asrama gitu, ya, tapi itu di gua-gua gitu ya. Ya. Mempunyai ciri khas hidup selibat, tidak kawin, dan mempertahankan perintah Sabat itu dengan keras. Ya mereka kalau melakukan ibadah itu menghadap ke matahari, bukan menghadap ke Yerusalem. Kenapa? Karena mereka mengangkat diri sebagai anak terang. Kenapa tidak menghadap ke Yerusalem? Karena mereka sudah menilai bahwa bait suci di Yerusalem itu sudah dinajiskan, sudah dipolitisasi, sudah kemudian diperdagangkan. Jadi ada orang-orang jual beli ternak di depan bait Allah dan segala macam. Jadi mereka rasa jijik kalau ibadah menghadap ke Yerusalem, kira-kira begitu. Ya. Dari kehidupan sosial, menurut laporan Philo dari Alexandria, jumlah mereka sekitar 4.000 pada waktu itu.
Dan karena memang gaya hidup yang selibat seperti itu ya pasti punah lah lama-lama ya. Pusat eksistensi mereka bernama Qumran yang terletak di tepi Laut Mati. Nah, sekte ini merupakan golongan yang memisahkan diri dari perpolitikan ya, dan menghindari dunia perdagangan, juga dunia perbudakan. Ya, anti yang bau-bau politik ya, anti yang berbau-bau laba gitu kira-kira ya. Kepercayaannya mereka mengajarkan bahwa jiwa manusia tidak dapat disentuh dan tidak dapat mati. Namun jiwa manusia dibelenggu dalam tubuh yang fana. Dan nanti sudah lihat bahwa konsepnya itu bagaimana orang harus merawat tubuh. Ya. Pada waktu kematian orang yang baik akan pindah ke satu negeri yang penuh sinar matahari dan berangin sejuk. Dan jiwa orang jahat ketika mati akan dikirim ke satu tempat gelap ya, penuh badai dan siksaan kekal. Ya. Jadi mereka percaya setelah kematian masih ada kehidupan ya. Mereka percaya pada 2 atau 3 Mesias. Kita langsung ke sini, konsep selibat kaum Eseni. Ini kembali berdasarkan penuturan para ahli sejarah. Ya. Selibat dalam konteks kaum Eseni itu yang pertama adalah bertarak seksual. Artinya mereka tidak melakukan aktivitas seksual. Josephus mengatakan Eseni memiliki reputasi kehidupan yang suci. Jadi kesucian hidupnya itu diakui gitu ya. Menekankan pertapaan dan perilaku hidup berbudi luhur dan perilaku hidupnya berbudi luhur. Jadi mengedepankan moralitas standar utama ya. Bagi mereka kesenangan adalah kejahatan. Dan perlawanan terhadap nafsu adalah kebajikan. Jadi bagi mereka yang disebut kebajikan itu kalau kita bisa mengalahkan nafsu. Ya nafsu apa saja? Nafsu makan, nafsu seks, nafsu politik, ya pokoknya nafsu apa saja. Itu kebajikan. Mereka tidak mengambil istri. Kenapa? Karena pernikahan menyebabkan perselisihan. Benar ya, pernikahan menyebabkan perselisihan. Ya, tergantung ya. Orang menikah memang bisa berselisih, tapi orang tidak menikah juga bisa berselisih. Menurut Philo, Eseni memiliki gaya hidup yang menekankan asketisme, menyendiri, ya, menyepi, menyiksa diri begitu rupa dengan tarak-tarak yang ketat, gitu ya. Mereka digambarkan sebagai komunitas pria selibat dewasa. Di sana bukan kebanyakan, memang pria ya, pria selibat. Sedangkan menurut Pliny, ciri dari orang atau kaum Eseni ini hidup asketis, gaya hidupnya asketis, termasuk melepaskan hubungan seksual, betul-betul mereka keras di situ, ya, menekan, mematikan keinginan seksual itu keras sekali, dan juga uang. Ya karena memang 3 hal itu kan, harta, wanita, dan tahta. Wah, itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Nah, kaum Eseni tidak mau hidupnya dikontrol oleh namanya wanita, tidak mau dikontrol oleh namanya tahta, tidak mau dikontrol oleh namanya harta, gitu ya. Hidup tanpa wanita dan meninggalkan cinta sepenuhnya. Kemudian selibat dalam konteks kaum Eseni itu tidak hanya bertarak seksual, tapi juga bertarak kemewahan.
Artinya dia betul-betul menolak orang-orang yang hedonisme, ya, yang memuja kenikmatan. Mereka memisahkan diri dari kemewahan dunia, hidup bersama dengan peraturan yang ketat, rajin bekerja, mereka bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan. Mereka tidak malas-malasan, tapi mereka juga tidak suka pamer. Barangkali kalau zaman dulu sudah ada handphone, mungkin mereka juga nggak akan pakai handphone. Mungkin ya, karena dengan handphone orang bisa show off, ya kan? Baru nyuci nih foto, lalu di-share. Baru nyuci nih, rajin sekali. Masak foto, baru masak nih, share, kayak gitu ya. Baru ke TP jalan-jalan. Nah itu hidup dalam kedamaian. Mereka lebih mengutamakan kedamaian. Maka tadi mereka menjauhi perpolitikan. Ya karena mereka beranggapan bahwa politik itu identik dengan ya memicu terjadinya konflik, ya kira-kira begitu. Ya. Bermeditasi, mengendalikan hawa nafsu, jujur dan adil, itu mereka. Ya. Menolak kemewahan, bertarak kemewahan itu ya. Mereka menyukai kebebasan serta kebersamaan dalam makan minum. Jadi mereka suka apa ya? Ya makan bareng gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya ini hartaku, ini hartamu, tidak, kira-kira begitu. Ya, mereka hidup bersama-sama. Pakaian berwarna putih itu menjadi simbol kesederhanaan, ya, serta untuk menandakan tuntutan kesucian mereka. Jadi mana-mana mereka pakai baju putih sehari-harinya itu. Jadi simbol ingat bahwa ini kamu harus hidup suci gitu, ya. Dan itu juga simbol mereka hidup sederhana. Dan yang ketiga, konsep selibat dalam kelompok Esseni itu adalah bertarak kenajisan. Esentik atau kaum Esseni melakukan ritual bersih diri ya, dengan berendam dalam air mandi, kungkum bahasa Jawanya ya. Nanti kalau tidak tahu istilah kungkum tanya Pak Teguh, itu tahu. Pak Teguh dulu suka kungkum sebelum lahir baru. Di sungai, di air gitu ya. Atau diperciki air dengan tujuan pemurnian. Jiwa dibersihkan dan hidupnya disucikan. Esseni mengaitkan pembersihan eksternal dengan transformasi spiritual bagi para anggotanya. Ya. Jadi ini yang kemudian menjadi sebuah kayak ditarik gitu ya, ditarik satu paralelisasinya Yohanes. Jadi memang ada yang bertanyakan, dari manakah ajaran baptisan itu? Apakah berangkat dari konsep orang Esseni gitu? Karena mereka mengajarkan bahwa pembersihan diri, pembersihan dari kenajisan itu adalah harus dicelupkan di air. Bisa juga dipercik, itu untuk pembersihan diri. Kan baptis kan seperti itu ya. Dan kira-kira memiliki nuansa spiritual yang sama. Ya. Hanya kalau dalam konteks kekristenan kan baptisan itu sebagai lambang ya, simbol gitu. Bahwa sudah mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus gitu kan. Bukan berarti orang yang sudah dibaptis lalu sudah betul-betul suci, tidak bisa berdosa lagi, enggak. Tapi kalau dalam konteks kaum Esseni itu betul-betul itu menjadi transformasi ya dalam kerohanian gitu. Ya. Dan orang yang melanggar aturan dikeluarkan dari komunitas sekte Esseni ini. Mereka tidak boleh bergabung. Ketat sekali. Ya. Mungkin nanti ada yang meneliti dari manakah asal-usul ajaran baptisan itu. Apakah benar Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus itu adalah dari golongan Esseni?
yang tersisa. Itu menarik sekali. Ya, itu intertestamental dan sini ya. Sekarang sejarah selibat dalam gereja Katolik. Jadi ini sejarahnya panjang sekali teman-teman. Ada banyak literatur yang memang menjelaskan bagaimana akhirnya selibat itu menjadi aturan yang baku, yang tidak bisa dilanggar gitu ya. Tapi di antara Kristen Timur, Katolik Timur dan Katolik Barat itu juga tidak sama gitu. Ada yang mempertahankan, ada yang tidak dan sebagainya. Ya, muncul yang pertama dalam Konsili Elvira tahun 306 ya, itu menetapkan bahwa para rohaniawan sama sekali tidak boleh hidup bersama istri mereka dan memperanakkan keturunan. Siapapun yang melanggar akan dikeluarkan dari martabat klerus. Klerus itu rohaniawan Katolik ya. Para rohaniawan tidak boleh hidup bersama istri mereka. Memang bukan dalam arti harus bercerai secara hukum gitu. Tapi mereka kemudian pisah rumah, pisah ranjang, pisah rumah seperti itu. Ya, menurut saya perlu dikaji ini, apakah ini tidak melanggar firman Allah. Konsili Nicea yang pertama memandatkan selibat bagi rohaniawan termasuk yang sudah menikah. Yang sudah menikah pun harus selibat. Ya tadi tidak boleh hidup bersama dengan istrinya. Konsili juga melahirkan kemudian spiritual ya. Spiritual baru yang disebut dengan kemartiran putih. Apa itu? Monatisisme, hidup membiara itu, membujang ya. Dan kaul-kaul kemiskinan. Ingat tadi kaum Eseni itu memang bertarak kemewahan, hidupnya sederhana. Lalu kemurnian, ini bicara tentang selibat dan juga ketaatan yang penuh. Lalu kemudian Konsili Trullo, seorang uskup harus bertarak seksual. Perhatikan, dan jika menikah sebelum diangkat sebagai uskup, maka ia harus bercerai dengan istrinya. Wah, susah ya. Udah menikah, udah punya anak, lalu terpanggil menjadi pelayan Tuhan. Kamu bercerai harus. Kamu harus bercerai. Ya, pilih istri atau pelayanan, kira-kira begitu ya. Kan Tuhan Yesus bilang ya, barang siapa yang ingin mengikut aku harus meninggalkan orang tuanya, meninggalkan istrinya gitu ya. Apakah itu yang dimaksud? Lalu sinode Augsburg, ditambah juga itu ada Konsili Anse dan seterusnya, menghasilkan ketetapan yang sama. Tabisan kudus sebagai perintang perkawinan. Pelayan Tuhan itu loh saudara. Itu sebagai portal perkawinan. Artinya tidak boleh orang menikah kan gitu. Sehingga segala usaha perkawinan seorang rohaniawan, seorang pelayan Tuhan itu menjadi ilegal. Ya. Memang berat sekali ya kalau menjadi pelayan Tuhan di gereja Katolik itu. Berat, tidak mudah. Aturan di SGI itu menurut saya masih jauh dari aturan seminari Katolik. Belum apa-apanya lah ya. Di Trente tahun 1563 gereja memiliki otoritas untuk menetapkan selibat sebagai suatu disiplin. Udah sampai segitu ya. Konsili Vatikan kedua, ensiklik Paulus IV dan kitab hukum kanonik dikatakan gereja Katolik
secara terus-menerus meneguhkan disiplin selibat para rohaniawan secara konsisten. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat. Iya. Kalau memang sudah terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, ya harus rela hidup menyendiri. Bukan menyendiri, hidup sendiri. Ya. Tidak punya pasangan. Gitu. Ya bikin kopi sendiri, ya. Bikin nasi sendiri, cuci sendiri, mandi sendiri, tidur sendiri. Ya. Lalu dasar kredo selibat Gereja Katolik. Dasarnya apa? Penetapan kredo selibat yang lahir di setiap konsili. Tadi kan dalam setiap konsili-konsili itu ada keputusan seperti itu ya. Didasarkan pada ajaran Alkitab. Ya, mereka meyakini ini adalah merupakan perintah Tuhan dalam Alkitab yang kemudian diturunkan dalam kitab hukum kanonik. Di Gereja Katolik itu ada namanya kitab hukum kanonik. Dan itu boleh dikatakan memiliki posisi yang hampir selevel dengan kitab suci. Dasar yang pertama adalah sabda Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 19 ayat 11 dan 12 itu dimaknai sebagai satu ajaran dari Tuhan Yesus, pentingnya seorang pelayan Tuhan harus selibat. Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Yang tidak bisa mengerti ya sudah, nggak usah tanya-tanya, kira-kira begitu. Nah, kita bahas ini dasarnya yang pertama, sabda Tuhan Yesus. Nah, kalau ini sabda Tuhan Yesus harus dong, kan gitu, nggak boleh tidak. Yang kedua adalah nasihat Rasul Paulus. Perhatikan di 1 Korintus pasal 7 ayat 1 dan 7. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Dengar ya, dengar. Adalah baik bagi laki-laki kalau tidak. Gus, dengar ya Gus. Dengar kau. Berarti ini termasuk perempuan juga ya? Bunda apa ini laki-laki kok? Yang perempuan berarti bebas. Tapi perhatikan ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, seperti Paulus. Memang Paulus tidak punya istri. Ya. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Mereka menganggap bahwa ini adalah satu anjuran gitu ya. Bahwa seorang pelayan Tuhan harus selibat. Karena dikatakan adalah baik bagi laki-laki kalau tidak kawin. Lalu namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Nah, seperti Paulus yang tidak menikah. Kira-kira begitu. Ini dasarnya. Yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kitab hukum kanonik. Pasal 277 ayat 1. Para klerus itu pelayanan Tuhan ya, terkait kewajiban untuk memelihara tarak sempurna.
dan selamanya demi kerajaan surga. Nah, tarak sempurna itu salah satunya, jadi ada 3, kemiskinan, terus selibat, lalu kemudian taat, ya. Dan karena itu terikat selibat yang merupakan anugerah istimewa Allah. Selibat dimaknai sebagai anugerah yang istimewa dari Allah. Dengan itu para pelayan suci atau tadi klerus tadi dapat lebih mudah bersatu dengan Kristus dengan hati yang tak terbagi dan membaktikan diri lebih bebas untuk pelayanan kepada Allah dan kepada manusia. Ini kayak semacam disejajarkan dengan firman Allah, harus, ya, bisa tidak. Itu dasarnya. Nah, sekarang makna bagi orang Katolik sendiri itu apa sih selibat itu? Ya. Melalui ensiklik Sacerdotalis Celibatus Paulus VI menyatakan bahwa selibat itu memiliki 3 makna penting. Ya. Kristologis yang pertama, bahwa seorang rohaniawan harus memandang Kristus sebagai imam yang menjadi teladan abadi. Jadi motivasinya itu karena meneladani Kristus itu. Makanya ketika Dan Vinci Code-nya menulis dalam bukunya The Da Vinci Code menulis bahwa Yesus menikah, wah, protes mereka semua. Karena Kristus itu menjadi teladan abadi dalam hal tidak menikah. Pengenalan terhadap Kristus harus mengimputasi, memotong, memangkas seluruh kehidupan seorang imam. Hak-hak yang bermuara kepada kenikmatan itu potong semua. Makanya tadi kan tidak menyukai kemewahan. Jadi martir putih itu salah satunya hidup sederhana, miskin gitu, lalu bertara seksual. Yang berikutnya adalah eklesiologis. Sebagaimana Kristus dipersatukan sepenuhnya dengan gereja, maka demikian juga seorang rohaniawan Katolik dengan celibater mengikat hidupnya dengan gereja, menyatu dengan gereja itu, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk melayani yang tidak rintangi oleh istri, anak-anak dan lain sebagainya. Berikutnya ada eskatologis, bahwa perselibatan itu menggambarkan akan kebebasan yang akan dinikmati manusia nanti di surga. Pada waktu dipersekutukan dengan Tuhan secara sempurna sebagai anaknya. Jadi selibat itu merupakan manifestasi kehidupan di surga yang dinyatakan di dunia dengan hidup tidak menikah. Ya, karena memang di surga kan tidak ada kawin mengawinkan, ya. Di surga tidak ada bidadari, jangan lupa, ada. Dan dengan selibat itu artinya itulah menggambarkan kehidupan nanti di surga. Sebetulnya tidak hanya 3, saudara, ada beberapa lagi yang bisa dikategorikan dasar untuk maknanya. Yang keempat itu adalah mariologis. Sebagaimana Maria, ia mempersembahkan seluruh hidupnya, termasuk daya seksualitasnya, yaitu selibat. Jadi Maria itu juga diyakini berselibat. Dalam pengabdian kepada Allah, demikian juga para imam gereja harus juga mengabdikan hidupnya seperti Maria. Ya. Makanya kan ada doktrin Maria itu perawan suci. Ya. Dan yang berikutnya adalah karismatologis. Selibat adalah suatu karunia dari Tuhan. Sehingga keputusan hidup
aseksual atau berselibat itu merupakan panggilan kudus ya, yang dijalani dengan gembira. Karunia ya. Oke. Nah itu yang menjadi makna. Nah sekarang mari kita tinjau ya, konsep selibat gereja Katolik ini secara teologis. Apakah memang seperti itu? Jadi kalau saudara ditanya, "Loh kenapa kok kamu tidak selibat? Kan kamu pelayan Tuhan." Saudara punya dasar itu ya untuk menjawabnya. Di kalangan umat Katolik, seseorang yang mengambil keputusan melayani Tuhan, maka ia harus mengambil tekad tidak menggunakan haknya untuk menikah. Tidak boleh. Sekalipun dalam kitab kanonik tidak ada perintah langsung bahwa orang-orang yang mengambil keputusan melayani Tuhan harus berselibat, tapi orang Katolik melakukan itu. Itu tadi dasarnya ajaran Tuhan Yesus, perintah Rasul Paulus, dan juga mandat dari kitab hukum kanonik mereka. Oke. Nah ini tinjauan teologis yang pertama, aturan selibat. Selibat kan menjadi aturan ya sudah ya, kredo aturan. Itu menyalahi mandat kebudayaan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, mandat pertama yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah mandat kebudayaan. Ya. Allah menciptakan manusia dengan gender berbeda, laki-laki dan perempuan. Untuk apa Tuhan ciptakan manusia dengan gender yang berbeda kalau kemudian tidak boleh menikah? Apakah untuk permainan? Lalu Allah menetapkan manusia harus beranak cucu. Beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi gitu kan. Diulang lagi di pasal 9 pada zaman Nuh. Beranak cuculah. Gitu. Allah mempersekutukan manusia dalam pernikahan. Bahkan katakan, kalau Paulus tadi kan mengatakan adalah baik kalau laki-laki tidak kawin gitu kan. Tapi Tuhan Allah di Kejadian pasal 2 itu mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Gimana itu? Iya. Jadi Allah mempersekutukan manusia dalam pernikahan. Dan dikatakan setelah itu kemudian mereka bersetubuh gitu ya. Menikah adalah kelanjutan dari karya Allah. Aturan selibat oleh gereja adalah penyangkalan terhadap gagasan suci Allah. Bagi saya ini penyangkalan terhadap gagasan suci Allah. Itu alasannya tadi ya. Yang kedua, aturan selibat tidak ada pada gereja mula-mula. Jadi paling tidak kan gereja mula-mula itu menjadi satu teladan gitu ya, contoh gitu. Gereja perdana atau gereja mula-mula tidak menerapkan hidup selibat bagi para pelayan Tuhan. Buktinya apa? Lihat itu. Dan 1 Korintus pasal 9 ayat 5, Paulus itu mengeluh. Apakah hanya Kefas saja yang membawa istrinya? Lalu saya tidak boleh gitu. Itu satu, bukan berarti di situ menjelaskan bahwa sebetulnya Paulus itu punya istri. Kita tidak tahu apakah Paulus punya istri atau tidak, menikah atau tidak. Tapi yang jelas ketika Paulus pelayanan, Paulus adalah sendiri. Ya. Para rasul membawa serta para istri dalam pelayanan mereka. Baca itu teksnya. Boleh bawa istri. Artinya kan mereka menikah. Ya, kalau tidak kan berarti itu istri orang lain yang dibawa kan? Nah, tidak boleh lah. Lalu beberapa pasangan terlibat aktif dalam pelayanan Tuhan, seperti misalnya Priska dan Aquila. Ini pasangan suami istri.
sebagai pelayan Tuhan. Lalu juga Andronikus dan Yunia. Ini mereka juga pasangan suami istri menikah. Pelayan Tuhan. Jadi selibat bukanlah tradisi gereja mula-mula, karenanya selibat tidak boleh dimutlakkan. Karena gereja mula-mula juga tidak memutlakkan hal itu. Aturan selibat itu menyalahi syarat seorang pemilik jemaat. Kalau memang tadi yang kedua tadi itu ditekankan, diharuskan di gereja perdana, tentu di sini ketika Paulus memberikan aturan syarat-syarat sebagai pemilik jemaat mesti harus masuk. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rasul Paulus menetapkan salah satu syarat pelayan Tuhan adalah berumah tangga. Kalau konsili-konsili tadi kan yang sudah menikah harus bersedia bercerai. Atau kalau tidak bercerai ya mereka tetap tidak melakukan hubungan seksualitas. Itu kan ibaratnya sapi di kandang dikasih rumput hijau tapi mulutnya diberangus. Gimana? Atau seekor kucing diberi ikan asin di depannya tapi mulutnya diikat, gimana bisa makan? Lalu perhatikan, seorang kepala keluarga yang baik itu pemilik jemaat harus seorang kepala keluarga yang baik. Artinya kan dia harus punya istri kan, disegani dan dihormati anak-anaknya, artinya dia punya istri. Lalu yang kedua, suami dari seorang istri yang memiliki reputasi baik, istrinya itu harus memiliki reputasi yang baik. Artinya seorang pemilik jemaat, seorang pelayan Tuhan harus menikah, harus memiliki kehidupan rumah tangga gitu loh. Ya. Lalu yang ketiga, suami dari satu istri, tidak boleh lebih dari satu istri, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena bagaimana mungkin bisa menggembalakan umat kalau seorang pelayan Tuhan itu tidak bisa menggembalakan keluarganya? Nah, itu tantangan memang bagi kita, saudara. Kalau romo atau uskup yang tidak berkeluarga itu, ya tantangannya menggembalakan dirinya sendiri, ya tidak. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan di lingkungan gereja Protestan, ia mengembalakan umat, tapi dia harus bisa mengembalakan dirinya sendiri dan juga harus bisa mengembalakan keluarganya. Karena kalau tidak, itu akan menjadi bermasalah. Itu syarat seorang pemilik jemaat oleh Rasul Paulus. Justru tidak ada ya harus membujang selamanya gitu, nggak ada. Selibat bukanlah ajaran Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 19 ayat 12 ada 3 alasan mengapa orang tidak kawin. Ya, 1, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, mungkin cacat, sehingga dia tidak menikah. Yang kedua, dijadikan demikian oleh orang lain, mungkin dia ini kasim atau sida-sida. Pada zaman dulu katakanlah raja-raja gitu ya, raja-raja itu kan punya banyak gundik ya. Nah, gundik-gundiknya bisa dijaga oleh pengawal. Nah, supaya pengawalnya tidak nakal, maka para pengawal itu dikebiri jadi kasim, tidak punya hasrat seksualitas sama sekali. Yang ketiga, karena kemauan sendiri demi kerajaan surga. Nanti yang disebut oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 7 ayat 7, karunia kas. Berarti kan Tuhan Yesus tidak sedang mengajar keharusan berselibat di sini, tidak. Lihat konteksnya. Tetapi bagaimana kuatnya perkawinan itu sehingga tidak boleh bercerai.
Saudara lihat sebelum muncul ayat ini kan muncul pertanyaan murid-murid kan. Kalau begitu siapa yang mengerti, yang sanggup? Kalau gitu tidak usah menikah gitu, tidak usah kawin gitu kan. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan ini. Sebenarnya ini tidak berbicara anjuran supaya berselibat, sama sekali tidak. Tapi Tuhan sedang menjawab pertanyaan murid-murid tentang memang sulitnya menjaga keutuhan rumah tangga itu. Bahwa perkawinan dalam iman Kristen itu kuat, tidak boleh bercerai kan gitu, saudara. Tapi dari konsili-konsili itu justru menganjurkan perceraian kan. Yang kelima, selibat juga bukan perintah Paulus. Ya ini, jadi memang ada persoalan hermeneutik, ya, mesti harus direinterpretasi lagi. Dalam 1 Korintus 7 ayat 1 dan 7, Paulus tidak sedang memaparkan pentingnya berselibat, tidak. Tetapi Paulus sedang berbicara serius tentang bahaya dosa seksualitas. Saudara harus memahami teks itu dalam konteks bahayanya dosa seksualitas itu. Perhatikan, kalau sudah baca utuh itu, coba baca utuh 1 Korintus pasal 7. Ya baik. Ya, perhatikan teman-teman. Kita lihat ayat 7, ayat 1 ya, terutama ayat 1. Karena ini yang menjadi dasar mereka. Adalah baik bagi laki-laki kalau tidak kawin. Nah, frase kalau ia yaitu laki-laki tidak kawin itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan sebagai perintah berselibat atau berselibat itu lebih baik. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena istilah tidak kawin itu terjemahan yang benar adalah jangan menyentuh perempuan. Itu terjemahan lama, langsung begitu. Jangan menyentuh perempuan. Tentu menyentuh itu artinya adalah figuratif ya, makna figuratif, hubungan badan. Ya, bukan berarti lalu tidak boleh ini boleh ya. Lalu kemudian coba lihat dalam terjemahan King James Version itu. Not to touch a woman. Artinya apa, Pak? Anda boleh menyentuh kan? Anda boleh menyentuh. Hati-hati, kalau plus minus menyentuh itu bisa konslet ya. Lah coba lihat di interlinear. Gunaikos itu ada kata dasar guna. Me hp tetai, hapte tetai. Ada kata dasar hapto. Jangan menjamah, itu terjemahan literalnya. Atau dalam kurung bersetubuh dengan seorang perempuan. Jadi sebenarnya dia tidak bicara tentang menikah sebetulnya. Ya. Makanya kemudian munculkan di ayat 2 itu. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nah, ayat 2 itu tidak dibaca, harusnya dibaca juga ayat 2. Jadi mengingat bahaya percabulan, Paulus menasihati lebih baik laki-laki dan perempuan menikah. Itu kan ayat 2. Maka tadi saya katakan ini tidak bicara tentang berselibat, tapi Paulus mengingatkan bahayanya percabulan. Makanya harus menikah. Tidak menikah itu baik, itu kan? Tetapi menikah itu tidak menikah itu baik. Baik untuk kantong. Tetapi menikah itu lebih baik. Sekalipun ada orang yang diberi karunia khas dari Allah, yaitu selibat, perhatikan di ayat 6 dan 7 itu, namun hal itu tidak dimutlakkan. Kan di ayat
Mulai baca ayat 6 lah ya. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah gitu kan. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, seperti Paulus yang tidak menikah. Tetapi, nah sekali lagi Paulus mengatakan, tetapi setiap orang menerima karunia Allah, karunianya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Artinya Paulus juga tidak pernah memaksa, karena Paulus sadar ada setiap orang yang memiliki karunia yang khas. Kalau orang itu tidak punya karunia yang khas, yaitu dalam selibat, ya nggak bisa dipaksa untuk berselibat, kan gitu. Jadi Paulus mengatakan seolah begini, membujang dibolehkan, tetapi tidak diperintahkan. Loh, sekarang gini, kalau saudaramu hidup membujang selamanya, silakan, boleh saja. Loh, itu kan hak saudara. Tapi itu nggak diperintahkan. Artinya kalau kemudian saudara melepas masa lajang saudara lalu menikah, tidak dosa. Itu loh. Tahu maksudnya? Nah ini Mariologi. Aturan selibat bertentangan dengan fakta kehidupan Maria. Kan mereka berkeyakinan bahwa Maria itu pasca melahirkan Yesus masih tetap virgin, tidak menikah gitu, selibat gitu kan. Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Maria hidup berselibat. Faktanya apa? Satu, Maria dinikahi oleh Yusuf atas perintah malaikat Tuhan. Saya yakin ini Pak Gabriel. Matius pasal 1 ayat 25, baca. Kan di ayat di atasnya diceritakan bahwa Maria kedapatan mengandung kan. Kemudian Yusuf berniat untuk menceraikan gitu kan. Karena dia orang baik dalam hati kan niatnya itu. Tapi sebelum niat itu diwujudkan, malaikat datang dalam mimpinya dan mengingatkan, jangan takut kau mengambil Maria sebagai istrimu gitu kan. Karena anak kandung itu bla 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 gitu, jelas. Setelah itu kemudian ayat 24, setelah bangun dari tidur, Yusuf melakukan apa yang menjadi perintah malaikat Tuhan itu, yaitu menikahi Maria. Memang kemudian Yusuf dan Maria bertarak seksual sampai Yesus melahirkan. Betul tidak? Dari kan gitu ayat 25 ya. Tidak melakukan apa? Nah, gitu. Jadi taraknya itu selama 9 bulan kira-kira begitu. Jadi itu selibat antar waktu kira-kira. Matius pasal 1 ayat 16. Yusuf diperkenalkan oleh Matius sebagai suami Maria. Jadi Maria tidak berselibat. Maria menikah dengan Yusuf. Nah ini yang kemudian ditafsirkan berbeda. Maria disaksikan oleh masyarakat pada masa itu sebagai ibu Yakobus, Yoses, Yudas, Simon dan anak-anak perempuan yang lain. Markus pasal 6 ayat 3. Artinya ini setelah Maria melahirkan Yesus, karena memang sudah menjadi istri yang sah dari Pak Yusuf, ya Maria tidak melakukan selibat apapun, ya. Lalu kemudian dari Bapak Yusuf, ya, melahirkan anak biologis Yakobus, Yoses, Yudas, ini bukan Yudas Iskariot ya, Simon dan anak-anak perempuan. Memang orang Katolik menafsirkan ini adalah saudara sepupu Maria, tapi teks itu jelas. Jadi konsep selibat tidak meneladani selibat dari Maria. Atau selibat itu bertentangan dengan nilai pernikahan Kristen. Kredo selibat itu dapat dimaknai merendahkan nilai pernikahan Kristen yang kudus. Bagaimana tidak? Karena dikatakan di sini bahwa pernikahan itu menggambarkan relasi gereja dengan Kristus. Gereja sebagai mempelai perempuan, Kristus sebagai mempelai laki-laki. Kalau sudah membaca ayat ini kan di ayat 32 itu kan ini rahasia itu kan. Rahasia apa? Hubungan antara gereja dengan Kristus digambarkan seperti hubungan suami istri. Justru untuk menggambarkan, tadi kan ada makna eklesiologisnya itu, ya menikah itulah untuk menggambarkan hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Makanya perkawinan itu kan menjadi yang sakral itu, karena menjadi figuratifnya ya, hubungan antara gereja dan Kristus.
Pernikahan adalah sarana dalam menjaga kekudusan secara pengalaman. Kita semua harus berjuang untuk memiliki kekudusan secara pengalaman. Berarti kan coba baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 dan 4. Iya, untuk menghindari dosa percabulan, maka ya harus menikah. Walaupun orang yang sudah menikah belum tentu mereka bebas dari dosa percabulan. Jadi 1 Korintus 7 tadi sudah kita baca. Supaya tidak jatuh dalam dosa percabulan, maka laki-laki mempunyai istrinya sendiri, demikian juga yang perempuan memiliki suaminya sendiri. Nah ini penting ini. Berarti sebetulnya menikah itu adalah sarana untuk hidup dalam kekudusan. Konteksnya tentang seksualitas. Makanya dalam kitab Ibrani itu kan kita tidak boleh mencemarkan tempat tidur. Aturan selibat itu dikatakan apa? Bagi saya rentan terhadap mensimplifikasikan dosa seksual. Apa sih Pak mensimplifikasikan itu? Menyederhanakan. Rentan sekali itu. Dengan berselibat mungkin orang bisa tarak bersetubuh, tidak melakukan persetubuhan. Namun sulit untuk tarak seksualitas. Teman-teman jangan berpikir bahwa yang namanya seksualitas itu selalu bersetubuh, selalu melakukan persetubuhan laki-laki dan perempuan. No, enggak. Matius pasal 5 ayat 27 ya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa aktivitas seksual itu tidak hanya melakukan persetubuhan. Hukum Taurat mengatakan jangan berzina gitu kan. Kalau berzina kan berarti melakukan persetubuhan yang bukan dengan pasangannya yang sah gitu. Tetapi membayangkan saja itu sudah termasuk berzina. Julius, baca Julius. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, jadi 27 dan 28 ya. Perhatikan itu. Kau melihat seorang perempuan, kau melihat seorang laki dan kau mengingininya, itu sudah berzina dalam hati. Jadi definisi berzina menurut Tuhan Yesus itu tidak saja melakukan hubungan seksual, persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau bukan istrinya, tetapi membayangkan saja. Alkitab juga menyebutkan bahwa ada orang-orang yang melakukan aktivitas seksual dengan sesama gendernya. Ini juga dosa seksual loh. Nah, apakah orang-orang berselibat itu yang tapi ada artikel apakah benar atau tidak. Terjadi banyak pelanggaran seksual orang-orang yang melakukan selibat, melakukan hubungan sama jenis atau dengan lawan jenis yang satu kelompok pelayanan. Ya memang mereka tidak menikah. Yang dilarang itu kan tidak boleh menikah, bukan tidak boleh kawin kan? Menikah tidak boleh, tapi kawin jalan terus ya podo wae, sama saja. Mungkin tidak melakukan persetubuhan, mungkin tidak melakukan hubungan seks dengan sesama gender gitu. Sebagaimana ada istilah swalayan, toko swalayan, rumah makan swalayan. Alkitab adalah firman Allah yang bersifat ineransi, harus menjadi dasar pijakan perilaku gereja. Harus ya. Gereja adalah mandataris dari ketetapan-ketetapan Allah yang termaktub dalam Alkitab. Gereja tidak boleh membuat aturan-aturan yang melampaui apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 3, orang atau organisasi atau gereja yang melarang orang menikah itu diindikasikan sebagai bidat, pengajar sesat. Baca itu 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Iya, baik. Kan jelas sekali bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu, ketika
masih seorang diri, Tuhan sendiri berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menciptakan penolong yang sepadan. Jadi menikah itu ya tidak dosa seharusnya ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan tidak tidak baik gitu. Tuhan menciptakan perempuan untuk laki-laki kan. Itu tadi dikatakan bahwa ada penyesat-penyesat. Salah satu ajarannya adalah melarang orang kawin. Tidak boleh kawin, tapi kumpul kebo kan lebih berbahaya, saudara. Itu indikasi bidat. Oke, kita sampai di kesimpulan. Aturan selibat gereja Katolik bukanlah kesinambungan hidup selibat kaum Eseni di masa intertestamental. Walaupun ada kemiripan, tapi bukan kesinambungan. Karena kalau itu kesinambungan bukan begitu caranya. Demikian juga bukanlah perintah Alkitab baik PL maupun PB. Imam-imam pelayan bait Allah adalah orang-orang yang menikah, memiliki istri dan keturunan. Begitu pula murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak bertarak aktivitas seksual. Bahkan pada gereja mula-mula seorang rohaniawan harus memiliki kehidupan rumah tangga yang terhormat, suami dari seorang istri dan bapak dari anak-anak mereka. Jika ada orang-orang yang memang terpanggil untuk hidup melajang, sebaiknya hal itu dilakoni karena memang pilihan sendiri secara sukarela, mana suka, bukan karena aturan gereja yang melampaui titah Tuhan. Kita tidak bisa mengesampingkan atau menghakimi orang yang memang berkeputusan untuk berselibat karena ada karunia khas itu yang kita tidak tahu, itu misteri Tuhan. Yang terakhir, selibat tidak lebih rohani dan bebas dari dosa seksualitas dari yang menikah. Demikian juga sebaliknya, orang yang menikah juga tidak lebih rohani dari yang selibat, dan orang yang sudah menikah juga tidak bebas dari dosa seksualitas. Selibat artinya tidak selibat, dan selibat sama-sama bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, tergantung pada motivasi panggilannya ya. Tapi di sini materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep selibat dan tinjauan teologisnya. Dipersilakan kepada moderator untuk melanjutkan.